Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Cicin Imran dari kelas B, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun materi yang saya akan paparkan yaitu manajemen kinerja kontrol pemerintahan. Adapun yang melatar belakangi manajemen kinerja kontrol pemerintahan yaitu kinerja merupakan istilah yang sering dianggap mudah untuk dipahami, namun kenyataannya tidak demikian. Perkembangan manajemen pemerintahan yang memasukkan kinerja sebagai indikator penting keberhasilan pemerintah, memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan sekaligus mengambil risiko yang besar, terutama bagi pemerintahan di negara yang sedang berkembang. Pada bagian konsep ini, kinerja yang bersifat relatif dan berkaitan dengan budaya yang digunakan sebagai landasan penggunaan aturan kinerja yang lebih efisien. Manajemen kinerja kontrol pemerintahan. Pengertian kinerja. Apabila kita melongo arti kinerja dalam kamus, maka definisi kinerja akan meliputi pencapaian prestasi, realisasi, dan pemenuhan. Istilah-istilah ini berkaitan dengan objektif dari tindakan organisasi, namun juga berkaitan dengan perasaan, kepuasan subjektif yang muncul dari tindakan yang dilakukan. Dalam perspektif manajemen pemerintahan, arti yang pertama lebih dapat diterima. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa tindakan yang diambil memiliki implikasi yang luas bagi masyarakat. Adapun pandangan seperti dianut oleh Moulin-Royen 2001 yang menyebutkan dengan outcome-based conference, apalagi patut diingat bahwa kepuasan subjektif sangat sulit diukur dan tidak mungkin dikelompokkan berdasarkan alasan-alasan tersebut. Kinerja dapat didefinisikan dalam kerangka usaha atau hasil memberikan perhatian terhadap usaha yang dilakukan individu dapat dipandang sebagai pendekatan yang lembut untuk menyelamatkan perasaan manusia. Di samping itu juga, usaha seperti ini dapat juga dipandang sebagai posisi yang dapat digunakan dalam situasi sehari-hari. Kita tidak mungkin hanya melihat dimensi objektif yang dari kinerja dengan mengabaikan dimensi subjektif. Pegawai pemerintahan dipandang memiliki kinerja yang baik apabila mereka bekerja sesuai dengan aturan yang ada dalam suatu sistem yang menjadikan kepatuhan terhadap aturan sebagai tujuan utama. Bekerja dengan memperhitungkan setiap rupiah dari anggaran publik dalam suatu sistem yang menjadikan kepatuhan kepada aturan sebagai tujuan utama. Bekerja dengan mematuhi setiap instruksi atasan tanpa reverse dalam suatu sistem yang sangat hierarkis. Bekerja dengan bersaing secara mati-matian untuk meningkatkan pengaruh dan sumber daya dalam suatu sistem yang memandang tinggi kompetisi. Bekerja dengan mengutamakan kerjasama secara harmonis untuk meningkatkan pengaruh dan kohesi kelompok dalam sistem yang tidak mentolerir adanya konflik. Kontrol dilakukan dalam berbagai bentuk atau teknik. Dilihat dari beberapa macam metode dan teknik kontrol. Yang pertama pengendalian, yang kedua supervisi, yang ketiga itu pengawasan, yang keempat itu audit, yang kelima itu pemantauan, yang keenam itu evaluasi, yang ketujuh operasial, dan yang kedelapan itu perhitungan. Adapun sasaran kontrol juga bermacam-macam. Misalnya yang pertama uang atau finansial kontrol, yang kedua itu kinerja SDM organisasional, yang ketiga itu program working. Nah, kemudian adapun indikatornya tidak hanya kualitas pelayanan tetapi lebih luas lagi, meliputi yang pertama kuantitas yang cukup memadai bagi setiap orang, yang kedua pelayanan perilaku, pelayanan yang adil dan prima, yang ketiga harga atau tarif yang terjangkau konsumer dalam hak publik, servis, proses atau prosedur yang termudah buat konsumer dalam hal servis, yang keempat itu kelompok sasaran yang keempat, yang kelima itu
jika kita memilih indikator kerja pendekatan apapun yang dipilih dalam suatu sistem pengukuran kinerja, ada 3 kualitas yang harus dimiliki. Secara teknis harus valid dan harus fungsional dan harus legitimate. Kebutuhan akan legitimate dari suatu sistem pengukuran jika memerlukan keterlibatan individu dan organisasi yang relevan dalam menetapkan ukuran-ukuran yang akan digunakan. Kemudian persetujuan dari lembaga-lembaga yang relevan ini tidak saja akan memperbaiki ukuran-ukuran yang dikembangkan, tetapi juga meminimalisasi resistensi yang dapat muncul dalam pelaksanaannya. Ada beberapa persyaratan yang harus diketahui sebelum memutuskan untuk memilih satu model pengukuran kinerja tertentu. Yang pertama, harus betul-betul paham tentang tujuan dari aktivitas yang akan diukur kinerjanya. Kegagalan untuk mendefinisikan secara jelas tujuan aktivitas yang akan diukur akan memiliki akibat terhadap melemahnya akuntabilitas dan kontrol yang sebelumnya mungkin sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, harus dikenali dengan baik konteks organisasional termasuk di dalamnya kapasitas administrasi, histori sosial dan budaya. Tanpa memperhatikan faktor-faktor ini akan menyebabkan hambatan yang lebih besar dalam pelaksanaan pengukuran kinerja. Yang ketiga, adanya trade-off dalam akuntabilitas. Tes dapat dilakukan secara luas atau ketat, sempit, tapi tidak dapat mencakup keduanya. Yang keempat, itu harus disadari bahwa dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pengukuran kinerja ini dapat lebih luas atau memiliki akibat yang berdampak dari yang diinginkan. Dan kelima, itu pada organisasi pemerintah sering kali aktivitas yang kurang diukur adalah aktivitas yang paling penting, kesamaan atau perdamaian. Oleh karenanya, pengukuran konsekuensi jangka pendek tidak akan mencukupi. Dan yang keenam, itu lebih baik mendapatkan hasil penilaian yang agak buruk dan menggunakan ukuran yang relevan daripada mendapatkan hasil yang baik karena menggunakan ukuran yang tidak relevan. Dan harus disadari bahwa tujuan aktivitas organisasi pemerintahan adalah untuk memperbaiki pelayanan publik. Oleh karenanya, harus dihindari aktivitas membuang energi atau menutupi kegagalan yang dibuat atau bahkan memanipulasi arsi data agar kelihatan lebih baik. Dan begitu, target pengukuran harus cukup menantang sekaligus realistis. Tidak boleh memasang target yang terlalu ambisius atau sebaliknya terlalu rendah. Yang kedelapan, itu kegagalan yang dibuat atau bahkan memanipulasi data agar kelihatan lebih baik. Baiklah, itulah hasil pemaparan materi saya daripada mata kuliah ilmu pemerintahan tentang manajemen kinerja dan kontrol pemerintahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.